saya sudah tua, saudara. Ya, sebentar lagi akhir tahun ini saya umurnya 77. Jadi ngedengar lagu ini benar-benar menjadi penghiburan bagi saya. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit. Di sana tidak ada penderitaan lagi. Di sana. Jadi saya hanya berpikir, kenapa saya begitu betah di dunia? Pada waktu saya ngedengar ini, saya merasa rindu, saudara. Untuk saya segera pergi ke rumah Bapak itu. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami kembali akan mendengar khotbah tentang kenaikan Yesus ke surga. Oleh karena itu biar Roh Kudus leluasa memakai mulut bibir hamba-Mu. Kami serahkan kepada Engkau, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Karena kami tahu sepanjang hidup kami di dunia, Roh Kudus menyertai kami semua. Sekali lagi ya Tuhan, Kau pakai mulut bibir hamba-Mu. Sehingga baik yang berbicara maupun mendengar semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sucikan hati hamba-Mu. Sucikan hati kami semua. Sehingga kami layak untuk mendengar firman-Mu yang dahsyat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya khotbah tentang kenaikan Yesus, di mana saya memberikan beberapa alasan mengapa Yesus harus kembali ke sorga. Mengapa Yesus harus naik ke sorga. Tapi hari ini saudara, saya akan hanya memberikan satu alasan yang saya belum khotbah sebelumnya, saudara. Ya, khotbah sebelumnya. Tema hari ini adalah it is best for you that I go away. Best for you, the best for you. Yang terbaik bagi kita, saudara. Apabila aku, kata Yesus, kembali ke sorga, naik ke sorga, naik ke sorga. Ya. Yuk kita renungkan, kita perhatikan, kita simak Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 7. Ya. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kita tekankan di ayat ini, saudara. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris, terutama versi New Living Translation dikatakan, it is best for you. Yang terbaik bagi kamu. Gak ada yang lebih baik lagi, saudara. Yang terbaik bagi kamu apabila aku pergi. Yang terbaik bagi kamu apabila aku pergi daripada aku ada di sini. Mengapa yang terbaik bagi kamu adalah kalau aku pergi? Mengapa, saudara? Saya mulai merenungkan. Saya mulai berandai-andai, saudara. Saya mulai berhayal atau bahasa bagusnya mengelamun, saudara. Kenapa ya yang terbaik itu begitu, saudara? Saya mulai berandai-andai, berhayal. Sekiranya Yesus tidak pergi, Yesus tetap ada di Yerusalem atau Yesus tetap ada di Israel. Menurut saya, saudara, waktu itu saya merenungkan, saudara. Justru bukankah itu lebih baik, saudara? Bukankah itu lebih baik? Kita semua akan mendengarkan khotbah secara live streaming. Khotbah dari Yesus sendiri, saudara. Ya. Yang disiarkan langsung dari Yerusalem. Saya mulai ngelamun, saudara. Itu kan terbaik, saudara. Jadi
Nggak perlu tuh pendeta-pendeta mempersiapkan khotbah. Nggak perlu juga latihan paduan suara. Saya percaya itu latihan yang bagus tadi, saudara. Ya, karena paduan suara gereja yang dipimpin Yesus adalah paduan suara para malaikat. Betul nggak? Ya, saudara, kalau Yesus yang pemimpin gerejanya, pasti paduan suaranya juga malaikat, saudara. Dan malaikat adalah pasti the best choir. Wah, nggak ada yang bisa ngalahin lagi. Kalau Yesus tidak pergi, nggak ada itu COVID-19. Nggak ada tuh varian 1, varian 2, varian berapa lagi. Nggak ada, saudara. Kalau Yesus tidak pergi, tidak ada, kita harus di booster 1 atau booster 2. Kalau Yesus tidak pergi, sekali ditengking si COVID, lari pontang-panting. Saudara. Nah, waktu altar call, saudara. Meskipun secara live streaming, saudara. Yang sakit langsung sembuh. Betul enggak? Ya, malahan yang utang, saudara. Langsung dapat melunasi utangnya. Jadi saya mulai berpikir. Lebih baik Yesus tidak pergi. Ya. Yesus lebih baik tidak pergi. Pada waktu saya merenungkan atau bukan merenungkan, ngalamun ini. Saya jadi senyum-senyum sendiri, saudara. Senyum-senyum sendiri. Menikmati kalau Yesus tidak pergi. Membayangkan kalau Yesus ada dan tidak pergi, saudara. Tapi sekali lagi, saudara. Marilah kita renungkan lagi ayat yang ke-7 itu. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi apa maksud perkataan Yesus dan berkata adalah lebih berguna bagi kamu. The best buat kamu bila aku pergi. Jika aku pergi, jika aku kembali ke sorga, itu lebih berguna. Saudara, kalau kita belajar sejarah gereja, kalau kita membaca sejarah gereja, kita akan tahu setelah Yesus naik ke sorga, maka gereja akan mengalami penganiayaan. Penganiayaan yang hebat, saudara. Dan penderitaan yang bukan main. Yang sangat mengerikan. Setelah Yesus naik ke sorga. Waktu itu pemerintahan Romawi di bawah Kaisar Nero. Yang terkenal kekejamannya. Terutama terhadap orang Kristen. Sejarah mencatat tidak ada kaisar yang lebih kejam dari Kaisar Nero. Sepanjang segala abad sampai sekarang pun tidak ada kaisar yang lebih kejam dari Kaisar Nero. Dan pada saat itu terjadi waktu Yesus kembali ke surga, naik ke surga. Orang-orang Kristen ditangkap, dikejar-kejar, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah arena yang disebut Kolosium. Sampai sekarang ada, saudara. Bisa dipampangin Kolosium. Nah, seperti ini. Satu saat saya diajak sama Stephen, saudara. Ya, kita berempat di depan sini. Saya lihat, saudara, masih ada. Kita lihat yang tingkat keempat sudah somplak, saudara. Yang ketiga juga tinggal yang kedua dan ke-1, saudara. Kedua ke-1. Ya. Dimasukin ke dalam sebuah arena yang disebut Kolosium. Ini Kolosium, saudara. Kejadian ini kejadian benar, saudara. Ini Kolosium. Ditonton ribuan orang Roma yang bersorak-sorak. Dijadikan entertainment, hiburan bagi orang-orang Roma, saudara. Ya, di sini, saudara. Mereka menikmati ketika orang-orang yang percaya Yesus dicabik-cabik oleh binatang buas, dimakan oleh singa yang udah berapa hari tidak diberi makan. Ya, dicabik oleh beruang juga. Di sini tempatnya, saudara. Dan semua yang di atas menonton dan bersorak-sorak melihat orang Kristen mati, saudara. Dicabik-cabik oleh binatang buas. Sejarah juga mencatat orang-orang Kristen diikat, saudara. Dikejar-kejar, diikat. Kemudian disiram minyak ter. Saudara, minyak ter. Aspal yang dilelehkan, saudara. Bayangkan, saudara. Orang
dibalut oleh cairan aspal. Dan kita tahu aspal itu meleleh apabila dipanasin. Saudara. Bayangin penderitaannya. Kemudian setelah itu hidup-hidup dibakar. Minyak aspal itu akan menyala, saudara. Dijadikan obor hidup. Sehingga kota Roma menjadi terang benderang. Diterangi oleh obor hidup. Diterangi oleh orang-orang percaya yang dibakar. Saya mulai berpikir, saudara. Saya mulai berenang. Bukankah hal ini tidak akan pernah terjadi kalau Yesus ada? Tidak akan pernah terjadi kalau Yesus ada. Saudara. Kalau Yesus tidak naik ke surga, tidak akan pernah terjadi, saudara. Peristiwa kekejaman ini tidak akan pernah terjadi kalau Yesus ada. Tapi justru Yesus naik ke surga. Kita dengar yang terbaik bagi kamu, kata Yesus, adalah apabila aku pergi. Yang lebih berguna bagimu apabila aku naik ke surga. Apakah Yesus tidak tahu, saudara, orang Kristen akan mati dimakan binatang buas? Yang kelaparan karena beberapa hari tidak diberi makan di Kolosium? Apakah Yesus tidak tahu, saudara, orang Kristen akan hidup-hidup, disiram oleh ter dan dibakar, dijadikan obor hidup? Apakah Yesus tidak tahu? Saya yakin, saudara, Yesus tahu. Persis seperti Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kejadiannya belum terjadi, tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Waktu itu Petrus di hadapan banyak orang berkata, semua orang boleh meninggalkan engkau, tapi aku sekali-kali tidak. Tidak akan. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkali engkau. Tapi saudara tahu kenyataannya gombal, saudara. Dalam keadaan aman orang bisa berjanji seperti seorang pahlawan, saudara. Apa yang dikatakan Yesus itulah yang terjadi. Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali. Bahkan disertai apa? Sumpah, aku gak pernah kenal orang itu. Bayangkan, saudara. Petrus berkata sumpah. Yang kedua dan ketiga dia berkata sampai bersumpah-sumpah. Gak kenal sama dia. Aku tidak kenal orang itu, yang dimaksud itu adalah Yesus. Dan pada waktu itu ayam pun berkokok. Lalu Petrus keluar menangis dengan sangat sedih. Dengan terseru-seru, guguk, saudara. Ia teringat akan perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkali aku 3 kali. Bahkan sampai sumpah-sumpah gak kenal Yesus. Kalau Yesus tahu orang-orang Kristen akan mati. Kalau Yesus tahu orang-orang Kristen akan diumpankan kepada binatang buas. Kalau Yesus tahu orang Kristen akan dijadikan obor hidup. Mengapa, saudara? Mengapa Yesus tega sih? Mengatakan bahwa lebih berguna bagi kamu apabila aku pergi. Sedangkan Yesus tahu, saudara. Sedangkan Yesus tahu. Bukankah berarti orang-orang Kristen akan lari tunggang langgang? Akan lari pontang-panting persis seperti anak ayam yang kehilangan induk. Ketika keadaan begitu membahayakan, saudara. Mengerikan. Justru Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan berkata adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saya merenungkan itu mulai saya goncang, saudara. Bukankah bagi kita sih lebih berguna apabila Yesus tidak pergi? Sehingga orang Kristen tidak usah jadi obor hidup. Sehingga orang Kristen tidak usah dicabik-cabik oleh singa yang kelaparan. Tapi hari ini kita akan belajar, saudara. Kita akan merenungkan. Mengapa Yesus berkata lebih berguna bila aku pergi? It is best for you that I go away. Mengapa Yesus berkata adalah lebih berguna bagi kamu apabila aku pergi? Apa alasannya, saudara? Apa alasannya Yesus berkata demikian? Sebenarnya banyak alasannya, saudara. Salah satu, Yesus sudah melakukan tugasnya. Dan dia kembali kepada yang mengutus dia. Tapi saya hanya akan mengambil satu alasan saja. Dan alasan ini tidak pernah saya katakan sebelumnya, saudara. Tidak pernah, saudara.
alasan yang utama, saudara. Mengubah fokus murid-muridnya. Mengubah fokus kita orang yang percaya. Dari fokus kehidupan duniawi ke kehidupan surgawi. Itulah sebabnya Yesus naik ke sorga. Selama Yesus ada di dunia, semua ngumpul dekat Yesus. Fokus murid-muridnya selalu duniawi juga. Bayangkan hanya beberapa menit. Ya, saudara boleh periksa. Bayangkan hanya beberapa menit sebelum Yesus terangkat ke sorga. Mereka bertanya kepada Yesus. Dari pertanyaannya kita tahu kira-kira apa yang ada di isi hati murid-muridnya. Dalam Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Waktu itu Yesus berapa menit kemudian terangkat ke sorga. Nah, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa maksud dari pertanyaan mereka, saudara? Mereka bermaksud agar Yesus mau menjadi raja. Mau menjadi raja di dunia itu. Apa artinya kalau Yesus jadi raja di dunia? Murid-murid akan hidup dengan tenang, saudara. Kehidupan mereka terjamin. Bukankah kita ingat 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk 5.000 orang apabila Yesus hadir? Dan saudara, kalau Yesus jadi raja, kira-kira murid-murid akan jadi apa, saudara? Kalau Yesus jadi raja, siapa lagi, saudara? Kalau bukan murid-muridnya yang akan jadi menteri-menterinya. Betul tidak, saudara? Kan yang paling dekat dengan Yesus adalah murid-muridnya. Mungkin murid ini jadi siapa ya? Menteri Pertahanan. Ditunjuk kira-kira siapa Menteri Pertahanan menurut saya, pikir-pikir. Petrus. Karena apa? Waktu Yesus mau ditangkap, dipotong tuh telinga yang mau nangkepnya. Sampai putus, betul. Bagus jadi Menteri Pertahanan itu kan. Ya, terus Menteri Kelautan siapa? Siapa lagi saya nggak tahu saya. Ya. Bukankah bisa diartikan demikian? Kita tidak tahu apa yang di dalam hati murid-muridnya. Menteri adalah jabatan tertinggi kedua setelah presiden. Presiden atau raja itu yang ke-1. Yang kedua siapa, saudara? Menteri. Yang paling berkuasa itu menteri. Mereka akan menjadi orang yang sukses. Mereka akan menjadi orang yang berhasil. Mereka akan menjadi orang yang memiliki jabatan yang tertinggi. Kalau Yesus jadi raja di dunia. Persoalannya, saudara. Apakah Yesus pernah mengatakan tentang akan memulihkan kerajaan bagi Israel di atas bumi? Sama sekali tidak. Tidak pernah Yesus berkata-kata tentang duniawi, saudara. Tidak pernah. Yang dikatakan Yesus adalah kerajaan sorga. Kerajaan Allah. Dan itulah yang seringkali dikatakan oleh Yesus dalam pengajarannya. Dalam perumpamaannya. Tapi sama sekali bukan mengatakan kerajaan dunia. Bukan memulihkan kerajaan Israel di bumi. Sama sekali tidak. Lihat saudara. Lihat saudara. Fokus murid-muridnya selalu kerajaan dunia. Itulah sebabnya Yesus berkata, lebih berguna aku pergi. Kalau enggak kamu selalu duniawi. Ingat saudara, rumah yang kita tinggali di dunia sebenarnya bukan rumah kita. Tapi kemah yang sementara. Yang suatu saat akan dibongkar. Ketika kita meninggal. Ketika kita dipanggil Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 Yesus berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu kalau aku pergi. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang ada di dalam pikiran Allah, saudara. Kita tidak akan berpisah lagi. Yesus berkata tentang sorga, tapi kita, saudara, berkata tentang dunia. Jadi hidup kita di dunia adalah hidup yang sementara.
Seharusnya fokus hidup kita juga bukan perkara duniawi yang sementara. Tapi terutama adalah perkara sorgawi. Tapi kenyataannya saudara. Realitanya. Bukankah fokus hidup kita adalah perkara duniawi? Kalau kita berdoa banyak ngomong tentang duniawi. Gimana supaya persoalan kita dibereskan? Gimana supaya kita makmur? Ingin kaya lah, ingin sukses lah, ingin rumah dan mobil yang bagus lah. Pokoknya ingin menikmati hidup yang berkelimpahan di dunia. Kita lupa, saudara. Kita warga negara surga, bukan warga negara dunia. Kalau saya boleh bertanya, gak usah dijawab, saudara. Adakah di sini orang yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin kaya? Mengapa kita kerja keras? Mengapa kita banting tulang? Mengapa kita sampai berkeringat banting tulang, saudara? Supaya apa saja yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Bisa kita beli. Bukan hanya kabita saja, saudara. Bisa kita tidak miliki. Tapi bisa kita miliki, saudara. Oh, kan itu kita hidup serius memikirkan dunia. Kerja keras. Saya ingat, saudara, waktu kami, Maria dan saya ada keperluan penting ke Kota Kudus. Terutama kepentingan Maria, saudara. Ya. Saudara Maria yang kaya, saudara kaya yang cukup kaya, menjemput kami pakai apa? Pakai Lexus. Saudara. Saya pikir Alphard, saudara, karena bentuknya kayak Alphard. Saya kan nggak ahli di situ, saudara. Ternyata bukan, saudara. Hari ini dia jemput kita pakai Lexus putih. Besoknya dia berkata, ayo kita makan sama-sama ya. Dijemput lagi pakai Lexus hitam. Jadi dia Lexus bukan punya satu, saudara. Bukan punya satu, saudara. Minimal punya dua. Demikian juga waktu kami jemput Stephen di airport Soekarno-Hatta. Stephen datangnya gak kira-kira Idul Fitri, saudara. Ya. Besoknya keponakan saya membawa kami ke PIK, Pantai Indah Kapuk, saudara. Ya, dia jemput kita. Pakai apa? Hyundai apa? Palisade apa ya? Dulu pakai Alphard, tapi rupanya dia lebih nikmat pakai Hyundai yang baru itu. Dunia menarik kita agar kita fokus kepada kenikmatan dunia. Dari dulu kenikmatan dunia itulah yang selalu menjadi fokus manusia. Sampai kita lupa bahwa kita bukan warga negara dunia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 10a dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dengan sedih, saudara. Dengan pahit. Rasul Paulus berkata demikian. Siapa itu Demas? Demas itu kawan sekejar Rasul Paulus, teman dekat dari Rasul Paulus. Tapi di tengah pelayanan, Demas meninggalkan Paulus. Karena apa? Godaan kenikmatan dunia. Godaan kenikmatan dunia. Bahkan murid-murid Yesus pun sami mawon, saudara. Ya, melakukan hal yang sama. Waktu saya mendengar sejarah gereja orang-orang Kristen ditangkap dan diumpankan kepada binatang buas dan juga dia dijadikan obor hidup, saya mulai berpikir, mungkin hal ini akan terjadi lagi. Kira-kira Lukas, apa yang kamu lakukan? Dengan gagah saya bilang dalam hati, jelas saya akan mempertahankan iman saya. Seperti Roh Kudus berkata, kamu lihat contohnya Rasul Petrus, dia juga sama. Berani mati, berani apa? Lihat kenyataannya. Lihat, pada waktu aman kita bisa ngomong apapun. Bisa ngomong dengan gagah apapun. Tapi kalau keadaan begitu mencekam, kita akan berbeda. Ya. Waktu saya merenungkan kembali tentang orang-orang kesetapap dan diumpankan binatang buas. Dan juga di obor hidup. Saya mulai takut. Saudara. Saya mau mengeri. Apa saya masih bisa mempertahankan iman saya? Saudara. Beriman sih beriman. Tapi kalau dilabur dengan aspal panas. Saudara. Dan kemudian dibakar hidup-hidup. Saya jadi mikir kembali. Saudara. Dalam keadaan aman kita bisa gagah ngomongnya. Saudara. Tapi kalau keadaan sudah mencekam. Tapi sebenarnya saudara, yang saya ceritakan tentang Nero itu belum apa-apa. Saudara. Tapi sebenarnya kisah Kaisar Nero tidak berhenti hanya sampai orang Kristen dijadikan obor hidup. Ceritanya terus. Saudara.
Masih ada cerita yang terus yang mungkin tidak diceritakan. Menurut tradisi, pada malam harinya Kaisar Nero tidak bisa tidur. Dan ia pergi keluar dari istana. Ia pergi sampai ke lapangan karena di lapangan paling banyak orang-orang Kristen dijadikan obor hidup. Ia pergi ke lapangan dan melihat mayat-mayat orang Kristen bergelimpangan mati terbakar. Hitam, saudara. Bahasa Prancisnya mah tutung, saudara ya. Udah tutung, saudara. Karena dijadikan obor hidup. Kaisar Nero mendekati dan melihat wajah mayat-mayat itu lebih dekat. Dia pengen melihat orang yang menyeringai kesakitan. Dia ingin lihat gitu, saudara. Dia liatin wajah mayat yang pertama. Kemudian Kaisar Nero berteriak seperti orang gila, saudara. Dia lihat lagi mayat yang lain. Dia berteriak seperti orang ketakutan, saudara. Apa yang dia lihat, saudara? Apa yang dia lihat? Mayat-mayat itu emang mati. Hitam kebakar. Tetapi mayatnya anehnya. Seperti tersenyum, saudara. Seperti tersenyum. Tidak ada penderitaan di dalam wajah. Tidak ada kesakitan. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Itulah sebabnya Kaisar Nero berteriak, ia tidak dapat mengalahkan orang Kristen. Mereka mati tetapi dengan wajah yang tersenyum. Justru Kaisar Nero yang merasa kalah. Ia tidak bisa membuat orang Kristen mati menderita. Ia tidak bisa membuat orang Kristen mati kesakitan. Sehingga hatinya puas melihat mereka mati menyeringai kesakitan. Gak ada, saudara. Dia lihat mayat-mayat orang Kristen. Ya, saya ambil ayat yang tadi. Yesus berkata kepada kita, orang percaya, pengikutnya. Dalam Yohanes 14 ayat. Jangan gelisah hatimu. Dia berkata, Lukas, jangan gelisah hatimu. Membayangkan kalau kamu nanti disiram oleh aspal panas. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ingat, Roh Kudus yang turun akan menyertai kamu. Akan melindungi kamu. Akan membuat kamu tidak menderita. Waktu Stefanus dirajam, dilempari batu sampai mati. Apakah Stefanus berteriak-teriak kesakitan? Saudara periksa. Alkitab sama sekali tidak mengatakan demikian. Stefanus tidak pernah berteriak-teriak kesakitan ketika batunya itu meretakkan tengkoraknya, saudara. Mungkin batunya gede-gede sekepelan, saudara. Dalam Kisah 7:59 ayat 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggalkan dia. Meninggallah ia. Tidak dikatakan dia berteriak-teriak kesakitan. Stefanus mati dirajam. Tapi Stefanus tidak berteriak-teriak kesakitan. Ketika dirajam malahan Stefanus berdoa. Dan berseru dengan Tuhan. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara ingatkan Sadrah, Mesah, Abednego keluar dari dapur api. Dan mereka semua. Mereka itu siapa? Raja Nebukadnezar, para gubernur, para menteri, sampai rakyat jelata. Mereka melihat Sadrah, Mesah, Abednego dibakar hidup-hidup. Diikat kemudian dibakar hidup-hidup. Dalam Daniel 3 ayat 27b dikatakan. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Yang mereka lihat hanya satu, saudara. Tali-tali yang mengikat mereka terbakar habis. Tapi mereka sendiri tidak apa-apa. Sadrah, Mesah, Abednego. Sadrah, Mesah, Abednego dibakar hidup-hidup. Tetapi tidak mati, saudara. Berbeda dengan Stefanus yang mati dirajam. Tapi di antara mereka semua, mau Sadrah, Mesah, Abednego, mau Stefanus, mereka tidak ada yang berteriak kesakitan. Lihat, saudara, tidak ada. Tidak ada. Demikian juga orang-orang Kristen yang dijadikan obor hidup. Mereka memang benar-benar mati tetapi dengan wajah tersenyum, saudara. Tuhan ikut campur. Tuhan ikut serta pada waktu orang percaya menderita. Pada waktu orang percaya disiksa. Tuhan tahu batas kekuatan kita.
Tuhan tahu kekuatan menahan penderitaan. Jadi Tuhan dia tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Dia tidak akan mengizinkan penderitaan melebihi batas ketahanan kita. Itulah sebabnya. Seperti Roh Kudus berkata, jangan khawatir Lukas. Tuhan telah berjanji tidak akan melebihi kekuatan kamu. Sehingga kamu berteriak-teriak. Tidak akan. Roh Kudus akan ikut serta menolong kita. Yesus tahu murid-murid dan para pengikut Yesus, yaitu orang Kristen akan mati diterkam binatang buas di Kolosium. Yesus tahu orang Kristen akan dijadikan obor hidup. Tahu, saudara. Mati sebagai martir. Tapi Tuhan akan campur tangan. Roh Kudus akan campur tangan. Tuhan akan ikut serta dalam penderitaan mereka. Menahan dan tidak akan lebih dari kekuatan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya menjadi yatim piatu. Yesus mengutus Roh Kudus, pribadi ilahi yang ketiga. Pribadi ilahi. Yang selevel dengan Allah Bapa. Yang selevel dengan Allah Anak. Yang selevel dengan Yesus. Untuk selalu menyertai mereka. Jadi Yesus tidak memberikan penggantinya. Malaikat, saudara. Tapi yang selevel. Sama dengan Yesus. Sama dengan Allah Bapa yang selevel, yaitu ilahi yang ketiga, Roh Kudus. Allah Roh Kudus akan memberikan pertolongan. Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Allah Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Itulah sebabnya Yesus berkata, adalah lebih berguna bagimu apabila aku pergi. It is best for you that I go away. Bayangkan kalau Yesus tidak pergi. Maka fokus murid-muridnya. Maka fokus mereka selalu duniawi. Ingin menjadi hebatlah. Ingin menjadi orang berhasil lah. Ingin menjadi menteri kerajaan lah. Jadi inilah. Jadi itulah. Tapi karena Yesus pergi. Fokus mereka berubah. Fokus mereka berubah total. Bukan fokus kepada kerajaan dunia lagi. Tapi fokus kepada kerajaan sorga. Karena Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, saudara. Dia tidak bisa dekat-dekat dengan Yesus lagi yang sebagai manusia. Dia harus berserah kepada Roh Kudus yang tidak bisa disentuh, yang tidak bisa diraba, yang hanya bisa diterima dengan iman. Yesus menjadi raja di kerajaan Allah. Yesus menjadi raja di kerajaan surga, bukan di kerajaan dunia, saudara. Ingat, hidup kita bukan hanya sekedar ngumpulin duit, saudara. Hidup kita bukan hanya sekedar sukses. Hidup kita bukan hanya sekedar kaya, punya mobil dan rumah bagus. Deposito yang gede di bank. Itu semua hanya sementara. Kalau umur kita panjang, paling-paling 100 tahun. Udah gitu mah tetap aja kita mati. Berapa sih orang yang umurnya lebih dari 100 tahun? Hanya sedikit. Setelah itu kita pasti mati. 100 tahun dibandingkan dengan kekekalan, saudara. Seperti sebutir pasir. Saudara tahu kan sebutir pasir yang kecil. Dibandingkan dengan seluruh padang pasir. Bayangin padang pasir udah berapa ribu miliar. Saudara. Dan seluruh pasir di lautan. Dan pasir di seluruh pantai. Itu yang disebut kekekalan. Mengapa kita fokus kepada dunia? Yang hidup kita paling-paling sampai 100 tahun. Tidak ada artinya kehidupan kita di dunia dengan kehidupan kita di kekekalan. Entah itu di sorga, entah itu di neraka. Dua-duanya kekal. Segala kekayaan kita yang dikumpulkan dengan susah payah tidak akan pernah bisa dibawa. Bukankah kita lahir tidak bawa apa-apa? Mati juga tidak bawa apa-apa. Dan Markus 8 ayat 36 ayat 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Keselamatan kekal terlalu mahal harganya, saudara. Kalaupun Anda memiliki seluruh dunia dan segala isinya, Anda tetap tidak akan pernah mampu membeli keselamatan kekal. Jadi Yesus memberikan itu yang harganya gak keturungan. Saudara. Anggap saja saudara memiliki segala sesuatu. Memiliki private jet. Orang Eropa, orang Amerika membanggakan orang kaya harus mempunyai private jet. Bukankah itu ciri khas orang kaya terutama di Eropa dan Amerika? Kemudian mungkin, ya, kemudian apa yang saudara lakukan?
Kalau saya apa yang saudara lakukan? Mungkin dia ngomong ke saya, ya nikmati saja Pak Lukas. Setelah kita kaya. Saudara masih ingat perumpamaan Yesus tentang seorang yang kaya? Dan Lukas 12 ayat 20 sampai 21 dikatakan. Tapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk apa itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Apa arti kaya di hadapan Allah? Menurut saya, ya, bagi saya yang pertama, yang disebut kaya di hadapan Allah, apabila kita memiliki Yesus dalam hati kita. Kita memiliki Yesus artinya kita akan menerima keselamatan sorga. Kita menerima sorga, saudara. Kita memiliki Yesus dan Yesus memiliki kita. Yang kedua, menurut saya, saudara, kaya di hadapan Allah apabila kita terus menerus mengumpulkan harta sorgawi. Seperti dikatakan tadi, saudara, mengumpulkan harta sorgawi. Bagaimana kita mengumpulkan harta sorgawi? Dengan memberikan kelebihan kita kepada saudara kita, terutama yang seiman, yang dalam kekurangan. Kita harus murah hati, karena Allah yang kita sembah pun murah hati. Kita harus gampang memberi. Saudara. Dengan melayani Tuhan, kita juga mengumpulkan harta sorgawi. Karena apa, saudara? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara, itu bersifat kekal. Harta itu tidak akan bisa ditinggalkan. Dia akan ngikut kita sampai ke sorga. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan bersifat kekal. Dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita tidak ada nilainya di sorga. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dan kedua, juga tidak bisa dibawa. Jadi kumpulkanlah harta surgawi. Harta duniawi tidak akan pernah bisa dibawa. Dan terutama, saudara, tidak ada harganya di sorga. Tidak ada harganya di hadapan Allah. Jadi jangan saudara takut. Adalah lebih baik bagi Tuhan untuk pergi, saudara. Gimana kalau saya dibakar? Percayalah, Roh Kudus turun untuk melindungi kita. Mungkin kita dibakar, tapi satu yang saya ingat. Kita nggak akan jerit-jerit kesakitan. Karena Allah melarang pencobaan lebih dari kekuatan kita. Karena Allah melarang, ini gitu kan, penderitaan, kesakitan itu menimpa kita. Roh Kudus akan melindungi kita. Amin. Kita masuk ke dalam doa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri saja. Sekarang doa berkat. Kami percaya. Yesus sendiri berkata, janganlah gelisah hatimu. Kalau membayangkan sesuatu yang hebat akan terjadi, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Roh Kudus turun akan melindungi engkau. Roh Kudus turun akan menyertai engkau. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun persoalan masalah yang besar yang bisa menimpa kami. Kalau kami bersandar kepada Roh Kudus. Roh Kudus lebih besar dari segala masalah yang terbesar yang menimpa kepada kami. Seberapa besar pun masalah kita, Allah lebih besar dari masalah itu. Oleh karena itu, biarlah kita bukan saja percaya, tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya percaya, bukankah si setan pun percaya? Tapi kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kenaikan Yesus memberi kesan yang mendalam bagi kita. Percayalah, Roh Kudus menyertai kita.
Roh Kudus yang akan melindungi kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Bagaimanapun besarnya masalah, Roh Kudus lebih besar dari masalah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua.